Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Aziza akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 dari mata kuliah manajemen kualitas layanan, yaitu strategi penguatan loyalitas pelanggan melalui integrasi ekuitas merek dan kualitas layanan perspektif manajemen jasa kontemporer. Loyalitas pelanggan merupakan aset strategis karena mempertahankan pelanggan membuat pengeluaran biaya jauh lebih hemat. Kuncinya ada pada sinergi ekuitas merek dan kualitas layanan yang dirasakan yang bersama-sama membangun ikatan emosional dan mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya yaitu ekuitas dan kerangka teoritis. Ekuitas merek memberikan nilai tambah yang memengaruhi cara konsumen berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dua model yang mendasari dalam hal ini adalah aset David Alker dan model respon konsumen Kevin Landlerker. Selanjutnya itu model ekuitas merek David Acker. David Acker mendefinisikan ekuitas merek sebagai aset liabilitas terkait nama serta simbol merek yang dapat menambah ataupun mengurangi nilai. Ia mengidentifikasi 5 komponen. Yang pertama yaitu loyalitas merek, yang kedua yaitu kesadaran nama, dan yang ketiga itu perspektif kualitas, dan yang keempat asosiasi, dan juga ada aset properti lainnya. Selanjutnya yaitu model customer based brand equity yang dikemukakan oleh David Lane Keller. Model ini berfokus pada apa yang dipelajari, didengar, dilihat, dan dirasakan oleh pelanggan. Keller menyusun pembangunan dalam piramida resonansi bertahap 4 level. Selanjutnya itu kualitas layanan sebagai fondasi ekuitas merek. Jasa bersifat tidak berwujud atau intangible, tidak dapat dipisahkan, dan juga bervariasi, dan juga tidak tahan lama, sehingga kualitas layanan jadi bukti nyata untuk mengevaluasi merek. Dengan hal tersebut tentunya dapat memuaskan kebutuhan fungsional dan menumbuhkan ekuitas merek jangka panjang. Selanjutnya itu dimensi SafeQual model Rater. Dalam hal ini diukur lewat 5 dimensi utama. Yang pertama ada reliability, assurance, tangible, empathy, dan juga responsiveness, yang dimana kelima komponen ini bersama-sama dalam membentuk persepsi pelanggan. Berikutnya yaitu mekanisme pengukuran gap kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan selisih antara ekspektasi dan persepsi. Model gap ini menyorot 5 potensi kegagalan, yaitu peta pengetahuan, standar, penyampaian, komunikasi, dan juga layanan. Selanjutnya itu dinamika hubungan kualitas layanan, ekuitas merek, dan juga loyalitas. Ketiga hal ini memperkuat layanan menjadi stimulus awal, membentuk ekuitas merek yang melalui kepuasan dan menghasilkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu kualitas layanan sebagai determinan ekuitas merek. Layanan yang andal juga empatik dapat meningkatkan persepsi kualitas serta asosiasi merek dan menciptakan kredibilitas, mengurangi ketidakpastian terutama pada layanan eksperiensial. Berikutnya yaitu peran mediasi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara ekspektasi pelanggan sebelum menerima layanan tersebut dan persepsi setelah menerima layanan tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini dapat menyaring apakah ekuitas merek berlanjut menjadi loyalitas berkelanjutan atau tidak. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan dari transaksional ke rasional dan emosional. Loyalitas mencakup pembelian ulang dan sikap advokasi. Nah, resonansi merek ini merupakan level tertinggi yang mencerminkan hubungan sinergis antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya itu analisis empiris dan studi kasus industri pada Maybelline, Gojek, Pos Indonesia, dan juga Overtango, di mana dari contoh studi kasus tersebut menunjukkan bahwa bagaimana ekuitas merek dan kualitas layanan dapat berkontribusi signifikan pada kepuasan dan loyalitas dengan pendekatan sektoral yang berbeda. Selanjutnya itu strategi praktis penguatan loyalitas pelanggan, yaitu fokus pada transformasi pengalaman, transparansi, program loyalitas bermakna, serta pemanfaatan teknologi inklusif untuk menciptakan pengalaman positif dan insentif inovatif. Terakhir ada pengukuran dan pemantauan kinerja strategis. Organisasi perlu menggunakan metrik yang komprehensif untuk memantau ekuitas merek dan juga kualitas layanan. Metrik tersebut seperti SafeQual, NPS, repeat purchase, relevansi merek, dan juga media sosial. Dan hal ini berguna untuk memantau dan memperbaiki strategi secara berkelanjutan. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.